Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rohis Talk, Rohis Rohis Check, One, Cuci cuci Pop. pon. Yeah. Oke, baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yeay. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan Ya, hari ini. ya, karena kita bebas, Ya, podcastnya bebas ini ya. mau dengerin malam sambil Ya, ngerjain tugas atau pagi-pagi sambil berangkat ke sekolah boleh. siap, Ya, siap. kita kembali lagi bersama saya PH dan Hafid? ya, Mm-mm. kita akan kembali lagi ke Q&A Rohis. Rohis, Nih, ada baik. pertanyaan dari SMA 6 dari Alia ya. Mm-mm. Kak izin ingin meminta solusi atau saran. Jadi begini, ada beberapa program kerja Rohis saya yang membutuhkan biaya seperti mengundang penceramah, ingin terjalannya proker besar eksternal, mengadakan bakti sosial atau menyalakan pesantren kilat. Kan tapi keterbatasan dana sering menjadi kendala utama yang membuat program berjalan seadanya atau bahkan terpaksa dibatalkan. Jadi bisa disebut permasalahannya yaitu minimnya dana dengan menghambat pelaksana proker rohis, kiranya begitu. Terima kasih. Nah, Sangat, mungkin sangat. Kakak punya solusi ya, atau saran yang Oke. bisa Iya. diberikan ke teman-teman kita di SMA 6 atau mungkin di sekolah lain yang punya permasalahan yang sama. Mungkin saya persilahkan Kak. Iya. Baik, terima kasih ya PH. Pertanyaannya berat ya. Satu jawabannya jadi orang kaya. Enggak. Iya, kalau jadi orang kaya, Ya, semua masalah teratasi ya iya, dengan masalah dana. betul. Baik, pertanyaan yang luar biasa, bagus dari siapa tadi apa ya yang dari SMA Alia, 6? Alia. Alia dari SMA 6 Bogor ya. Baik. Pengen acara besar, dana terbatas. Betul. Ya. Terus terkendala dengan ya tadi ya dana kemudian akhirnya batal gitu ya. Itu sih jangan sampai terjadi. Iya, Ya, karena apa namanya kalau anak zaman now bilangnya sekarang anak-anak itu anak-anak sekarang ya creative thinking, creative learning ya. luar Jadi biasa. berpikirnya kreatif, Betul. kemudian belajarnya juga Kreatif. kreatif Ya. anak-anak sekarang. Jadi jangan kayak enggak sih saya juga kreatif ya PH ya zaman dulu juga kreatif. Cuma sekarang jangan sampai Karena kita lebih kreatif lagi lebih kreatif maksudnya. lagi ya. Dan satu lagi apa namanya zaman sekarang ini adalah zamannya kolaborasi. Nah, Ya, jangannya kolaborasi. kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Bekerja sama, ya sama-sama. Kolaborasi, zaman kolaborasi. Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri sekarang, mah ya. Bisa kolaborasi. Kalau mengadakan acara atau event besar ini, kalau memang sanggup sendiri, Rohis, kerjakan. Betul. Kalau nggak sanggup, Kolaborasi. kolaborasi. Jangan nggak dikerjakan, tapi kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan siapa? Dengan banyak banyak pihak. Ke sana sekolah kan banyak apa namanya banyak organisasi ya. Betul. Berarti yang bisa dikolaborasikan dengan organisasi tersebut, misalkan acara apa ya yang bisa dikolaborasikan? Misalkan acara keagamaan dengan ada acara misalnya di dalam ada pentas seni, Ya, seni Islami masih ya. Islam. Berarti kan di sekolah kan ada OSIS juga kan membidangi seni juga kan? Iya, betul. Atau ada anak dari ekskul yang seni juga kan? Iya, betul. Kemudian ada mau mengadakan apa ini kolaborasi aja bareng-bareng Ya, sama-sama gitu ya ya. untuk mengadakan acara ini. Kemudian dari kerjasama tersebut kan membentuk panitia gemuk tuh besar. Mm. Jangan sampai kementerian aja yang gemuk ya. Gitu itu belum besar. Jangan nggak ada kerjanya gemuk tapi besar nggak ada kerjanya nanti. Gemoy. Iya, obesitas nanti nggak ada kerjanya. Kan biasanya kalau yang gede gemuk nggak kerja nggak gerak ya biasanya ya banyak penyakit Ya, gitu ya betul. jadi harus banyak adanya jadi setelah kita kolaborasi bergabung di apa namanya satu program yang besar tadi yang sekiranya tidak bisa kita lakukan satu orang nah kita bisa bagi-bagi tim tugas ya Betul. untuk apa untuk fundraising zaman sekarang itu fundraising banyak caranya ya PH ya Iya, betul. ya fundraising dan intinya di apa namanya diagendakan jauh-jauh hari teman-teman jangan sampai program besar kayak gini mepet Betul. waktunya atau terbatas waktunya. Silakan teman-teman agendakan jauh-jauh hari, hubungi yang bisa berkaitan dengan acara kita, program kita, kita gabung sama-sama kolaborasi buat satu panitia, ya satu kepanitiaan, kemudian bidang-bidangnya dibagi, ya. Kemudian kita fundraising. Fundraising ini cara apa? Banyak ya sekarang. Kalau apalagi sudah jauh-jauh hari, ya bisa sama-sama kita fundraising jualan, bisa sama-sama kita kalau dulu sih jualan jualan masih offline ya jualan dulu mah donat dijualin Nah, itu dia. makaroni dijualin secara offline ke kelas-kelas ke ini kalau sekarang mah kan gampang ya Hmm. banyak online sekarang bisa
online kita fundraisingnya. Iya. Misalkan acara yang apa namanya besar ini setahun lah Iya. kurang lebih, jangan sampai 1 bulan baru dirancang. Ya dana dari mana? Kita juga harus realistis gitu ya, harus realistis. Jadi teman-teman silahkan yang pertama yang telah lakukan, rancang kegiatan acara ini jauh-jauh hari. Yang kedua, sekiranya memang bisa sendiri ya untuk mencari dana, ya kerjakan. Kalau tidak bisa, kolaborasi. Ya. Ya, kolaborasi dengan siapa? Dengan pihak-pihak terkait, ya ekskul-ekskul yang berkaitan dengan acara kita. Kita kolaborasi sama-sama. Atau ada acara event yang bisa dimasukkan di program ekskul tersebut. Dan setelah itu dibuat panitia, ya kemudian dibagi tugasnya. Kita fundraising sama-sama. Insya Allah kalau kerjasama akan menghasilkan lebih lagi gitu ya. Insya Allah teman-teman creative thinking ya. Udah berpikirnya udah kreatif lah ya. Kemudian bisa nyari dana ke yang lain atau Ya. ke CSR di perusahaan gitu ya. Kemudian dan mungkin dari orang tua temennya teman-teman juga ada orang kaya mungkin yang bisa Nah, kita itu dia. masukkan proposal kegiatannya gitu Anggota ya. dewan, Misalkan anggota dewan, wali kota. anggota dewan kemakmuran masjid misalkan. Jangan itu, jangan dikasih, jangan di ini ya. Itu kelopak masjid lagi ya. Ya, anggota dewan apa pokoknya lah, terserah pokoknya. Atau punya perusahaan besar ya. Nah, itu bisa di kita sama-sama apa namanya kejar tuh ya untuk fundraising. Kalau sendiri nggak bakalan bisa. Ya, tapi kalau kerja bersama, insya Allah tuh dengan channel-channel yang ada, ya kita bisa sama-sama. Jadi intinya untuk program besar seperti ini jangan sampai tidak dilaksanakan, tapi kolaborasi ya dan jauh-jauh hari, kolaborasi dan jauh-jauh hari itu Pak. Jadi keywordnya kata kuncinya kolaborasi dan jauh-jauh hari. Iya. Jangan sampai nggak kolaborasi, kerja sendiri capek, nanti tipes lagi ya. Kerja tipes, masuk rumah sakit, ketemu APH tuh ya, rumah sakit ya. Kemudian yang kedua jauh-jauh hari, jangan sampai mepet. Betul. Acara besar sebulan, Ya. ya itu mah udah deh mati aja, ya udah itu mati aja. Ya minimal jangka waktunya satu kepengurusan 1 tahun gitu ya, 1 tahun udah. Atau bahkan 2 tahun, ya sebelum menjabat udah memikirin anggota apa namanya program kerja yang besar itu, gitu ya. Sekali lagi, yang ketiga, program kerja itu efektif nggak ya sama kebaikan kita? Ya, jangan sampai besar tapi nihil, nggak ada efektivitasnya. Cuma senang-senang aja. Cuma senang-senang aja. Nggak ada ngajak kebaikan. Nggak ada ngajak kebaikannya. Nggak ada value-nya. Ya, nggak ada value-nya. Misalkan kalau seni Islami, ya mungkin masih ada ya Masih ada. value-nya, mengajak kepada kebaikan orang-orang ya. Ya. Apa namanya, dengan seni Islami tersebut ya insya Allah berpahala gitu. Jangan sampai hura-hura aja. Ya, betul. Jadi dana Ngabisin besar, dana. ngabisin dana tapi tidak efisien di kebaikan kita yang kita lakukan. Jadi harus dilihat juga efisien dari kebaikan kita. Apakah dengan program itu atau dengan acara tersebut orang semakin baik gitu ya. Orang semakin dekat dengan kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu mungkin teman-teman menjawab pertanyaan dari Alia SMA 6 Bogor ya. Silahkan bisa kolaborasi dengan yang lain. Jangan sampai tidak terlaksana gitu ya. Itu mungkin apa ya, ya jawabannya. Ya, terima kasih Kak Hafid untuk jawabannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita. Untuk tambahan mungkin tadi itu ya, yang penting tuh perencanaan ya. Kalau kita dikas cuman ada 5 juta, jangan bikin acara yang 20 juta. Ya. Ya kita harus bagi-bagi, misalnya sebelumnya kita punya kas 5 juta misalnya gitu ya. Ntar buat selama setahun ke depan kita bisa ngambil dana lagi 5 juta lagi. Jadi total kan 10. Nah, bikinlah perencanaan kegiatan yang 10 juta itu. Gitu ya, misalnya kalau misalnya dari yang tadi disebutin tuh misalnya cuman kepake 3 misalnya untuk apa sanlat gitu ya, ada untuk bakti sosial sama buat acara-acara lain misalnya yang membutuhkan banyak misalnya dana besar, nah itu ya pakai itu aja. Untuk yang lainnya bisa dipakai buat pengurusan tahun depan gitu. Gitu jadi dana abadi umat gitu. gitu jadi nanti bisa disampaikan ke kelas 10-nya ini buat tahun depan. Diwariskan kebaikan, warisan kebaikan. Buat tahun depan yang kerjain yang ini karena yang ini jadi selang-seling gitu lah. Misalnya bakti sosial terus ganti tahun depannya ganti apa donor darah gratis misalnya atau apa gitu ya, yang tahun depannya baru bakti sosial lagi gitu. Jadi ntar selang-seling bisa selang-seling dengan kepengurusan selanjutnya
gitu. Terus yang paling penting juga adalah tadi kan kalau untuk ngambil dana ya, mengumpulkan dana itu kan yang paling tingkatan paling mudahnya itu adalah dengan pakai uang kas ya. Misalnya se, sehari misalnya 1.000 rupiah. Itu kan kalau misalnya ada 100 peserta tuh 100.000 sehari itu. Ya kan? 100 pengurus Irma misalnya. Itu kan tapi kan kita jadinya uang jajan kita keambil gitu. Kekurangannya ya. Nah, itu yang paling makanya itu tingkatan paling awal tuh kalau misalnya tingkatan selanjutnya adalah dana usaha tadi. Harus makanya di salah satu departemen atau bidang atau apa divisi di Irma yang penting itu adalah divisi atau departemen dana usaha yang kegiatannya itu mengumpulkan apa menjualan lah gampangnya ya gitu ya jualan atau mengumpulkan dana lainnya. BUMI Irma ya. Badan Usaha Milik Irma. BUMI Ya, BUMI bumi ya bumi baik. Badan Usaha Milik Irma. Itu tahapan selanjutnya tuh dengan kita berdagang lah berjualan berusaha terus nah untuk berusahanya itu pun kita bisa macam-macam gitu ya tapi intinya Tapi jangan jual agama. oh iya Usahanya boleh tapi jangan jual agama ya. Jualan es teh boleh lanjut. Nah ya nanti ke sana. itu mah yang itu Jangan ya. itu jadi intinya sih kita coba terus kumpulkan apa karena emang tadi ya kenapa harus ada bidang dana usaha tuh karena emang penting dana usaha tuh untuk mendukung atau menopang kerja bukan kerja ya usaha utama kita Usaha. yaitu berdakwah tadi gitu mengajak pada kebaikan tadi Ada topangan Heeh, atau karena pijakan kita ya gitu. ya di sekarang apa namanya sekarang tuh kan emang apa untuk bisa mengerjakan kegiatan keislaman tuh emang butuh dana gitu ya kita nggak bisa tutup mata makanya butuh ada namanya bidang dana usaha dan jangan sampai kita kalah sama konser-konser musik gitu ya yang dananya jutaan miliaran bikin ngedatengin band luar negeri atau boy band Boyband girl band atau dari luar negeri K-pop ya. K-pop dari Korea. jangan sampai kalah miris kalau misalnya kita sebagai yang ngajak pada kebaikan kalah sama yang duniawi kayak gitulah bisa dibilang gitu ya jadi makanya terus berusaha dan bisa juga kita meminta donasi ke alumni-alumni yang sudah kerja gitu ya Boleh. di SMA 6 ada Atau orang tua. Dodi, ada Umay, ada Dina, Ada Villa. ada Adena, Avila, itu semuanya bisa kita. Itu bisa juga makanya penting juga kita menjaga alumni itu sebagai salah satu donatur utama gitu. Kalaupun tidak donatur minta ilmunya ya. Nah, itu Misalkan dia. Umay ilmunya di bidang apa tuh? Marketing ini. Marketing digital, Digital marketing. Mungkin anak Lais Nah, nanti jualan di digital ya, iya. di platform Sebenarnya digital. alumni itu banyak keahliannya juga, mungkin yang kurangnya cuman kurang terkenal aja ya. Sebenarnya nggak kalah tuh sama pengisi pembicara yang lain. Gak kalah, gantengnya juga gak kalah. Gak kalah ganteng sama pembicara yang lain ya. Cuma kalahnya yaitu kurang Iya. kurang apa namanya terkenal ya. Betul, Nggak kan seperti Uwais Al-Qarni ya. Terkenal di Soalnya kalau di nasional itu ada Ustadz Hanan, kita di SMA 6 ada Ustadz Villa. Iya. Sama ngajinya bagus-bagus juga Bagus kan. juga sama aja dengan Ustadz Guru Taki Malik ya. Iya. Intinya tadi pertama itu pakai uang kas, kedua tadi dan cari sendiri dan usaha, ketiga bisa cari donatur atau sponsor, yang keempat yang paling advance tuh kita punya pemasukan pasif income apa sih? Pemasukan pasif. Masukan pasif tanpa gerak. Tanpa gerak. Jadi misalnya ya contohnya kita misalnya bikin usaha fotokopi misalnya gitu ya. Mesin ada nggak sih fotokopian? Nah, misalkan misal. Misalnya Tapi silakan fotokopi. dipikirkan kita juga lagi pikirin. Gitu jadi intinya tadi perencanaan terus kita usahanya apa yang bisa kita lakukan mulai selama setahun itu jadi jangan sampai kita dana usaha tuh kalau misalnya mau ada kegiatan aja sebulan gitu ya kita emang perlu ada namanya departemen dana usaha di Irma gitu ya di Rohis sekolah mungkin kalau di yang SMP belum perlu ya Ya. SMP mungkin bisa SMP masih tahap belajar lah. di guru lah bisa coba bisa lebih bergantung ke guru lah gitu ya guru misalnya pengennya apa itu bisa kita kita bantu-bantu guru agama gitu ya guru-guru yang apa jadi pembina Irmanya gitu tapi kalau misalnya di SMA kita bisa belajar lebih setingkat lebih ini lagi dengan tadi berdana usaha gitu itu ya mungkin Kak Ya. Hafid ya semoga bisa bermanfaat
Oke, siap. Dari yang lain mungkin untuk terkait pendanaan di Roysa masing-masing ada apa namanya? Ada Ada yang mau didiskusikan atau didiskusikan, di share tanyakan, gitu, di di share sharing. gimana caranya nyari dana di masing-masing IRMA. Mungkin ada Royce yang sudah mencapai 1 M, Nah, misalnya. ya 1 meter. 1 meter. Atau 1 ember, 1 ember bisa. 1 ember. Mungkin gitu ya teman-teman. Ada mungkin ada yang mau sharing, kalau enggak kita cukupkan kali ya. Ya. Dari Alia. Dari Alia bagaimana? Boleh kalau tidak mau pakai mikrofon boleh di chat. Mm-mm. Apakah masih bergabung dengan kami? Ya. Ya, paling itu sih yang bisa di-share ya, cuman nanti bisa kita. Nah, cuman pengennya nih Roy Stock juga pengennya sih punya dana ya, makanya kita bikin YouTube, bikin Instagram. Boleh nanti Pengennya Royce sih teman-teman bisa bisa. ditonton, di subscribe supaya nanti bisa dapat AdSense dari YouTube, sehingga nanti kita bisa ngasih dana ke teman-teman IRMA Ya. gitu. Tapi belum bisa sih sekarang ya. Intinya pengen bantulah buat teman-teman IRMA gitu ya, dengan merchandise, dengan tadi AdSense YouTube atau dengan endorse ntar di IG kalau misalnya followers sudah banyak. Itu jangka panjangnya Roysoft tuh bisa ngebantu teman-teman dari nggak cuman dari apa dengan dari pelatihan atau misalnya dari media sosial, tapi pengennya ngebantu pendanaan juga di IRMA sekolah gitu. Tapi mana itu mesti jangka panjang gitu ya. Itu ya mungkin buat episode kali ini cukup ya. Cukup. Sudah panjang, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di sekolahnya yang masih ada kesulitan dalam hal pendanaan. Walaupun sulit tadi creative thinking ya, Ya. tetap coba kita optimalkan yang ada. Kalau masih ada Zoom, masih ada live Instagram, bisa kita coba ya, Ya. apa coba Oh iya, ya, maksudnya tuh ya. gratis iya. Ya apa namanya bisa kajian apa Iya, via Zoom ya. live Nanti Instagram, live berbayar atau apa TikTok, gitu. live apa gitu. Misalnya live YouTube bisa, tapi intinya kita gunakan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Bisanya apa, mari kita lakukan aja dulu lah gitu ya. Jangan sampai gara-gara keterbatasan dana kita membatalkan atau menghilangkan sebuah kegiatan yang baik gitu. Itu mungkin buat episode kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita Amin. tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai lagi di episode selanjutnya di Rohis Di- Talk. Right check 1 2 4. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.